ya Bu Vika. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam Bu Lis. Bagaimana nih kabar Bu Vika hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Oh iya Bu Vika, kemarin katanya ada yang ingin dibicarakan sama saya nih. Iya Ibu, kemarin itu saya hubungin Ibu karena ada teman saya yang minta di-coaching Bu. Karena beliaunya itu mempunyai masalah. Dia itu merasa ragu untuk melaksanakan praktek pembelajaran sosial emosional di sekolahnya Ibu. Oh iya, terkait itu apa nih yang bisa saya bantu Bu Vika? Saya ingin Ibu menjadi pengamat saya nanti ketika saya melakukan coaching dengan teman saya, Ibu. Pada kegiatan coaching itu kira-kira bagian mana yang ingin Bu Vika fokuskan? Saya itu ingin menjadi pendengar yang baik, yang aktif, dan saya itu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengasah pikiran, mengolah pemikiran yang kritis untuk dirinya, untuk teman saya, Ibu. Oh iya, kira-kira sejauh mana ini tingkat kemampuan Bu Vika dalam kegiatan coaching ini kalau saya boleh tahu? Kemampuan saya yaitu menjadi pendengar yang aktif dan ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada rekan saya, Ibu. Iya, Bu Vika. Jadi, kompetensi mana nih yang ingin Bu Vika tingkatkan dalam kegiatan coaching besok itu? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu nanti hasil dari coaching itu akan memunculkan ide-ide untuk menghadapi masalah yang beliau alami dan mencari solusi bagaimana langkah-langkah yang akan beliau ambil dalam menghadapi masalahnya. Iya, Bu. Kira-kira kegiatan coaching besok, apakah sudah Bu Vika koordinasikan dengan teman Ibu? Sudah Ibu, rencananya besok sekitar jam 11. Apakah Ibu ada waktu luang besok di jam 11? Oh, ada Bu, jam 11. Iya Ibu, Iya, kita Bu. akan besok Ibu. Besok Bu Vika tolong saya diingatkan ya, jika sudah mendekati jam 11, saya akan siap-siap. Iya Bu Ibu, Vika, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan ini. Kira-kira harapan Bu Vika dari kegiatan observasi besok itu apa sih? harapan saya teman saya itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dan bisa mempunyai langkah-langkah dalam menghadapi masalahnya. Eh, Baiklah Bu Vika, jadi tadi kompetensi yang ingin Bu Vika tingkatkan adalah yang pertama menjadi pendengar yang baik gitu ya. Sedangkan yang kedua, untuk yang kedua tadi apa Bu Vika? Yang kedua, mampu mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh iya, baiklah. Jadi mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali apa yang permasalahan dari rekannya Bu Vika itu tadi ya. Iya, Ibu. Baiklah Bu Vika, semoga kegiatan coaching dengan rekan Bu Vika besok lancar dan saya tunggu kabarnya jika kegiatan akan dilakukan. Iya, Ibu. Sampai ketemu besok ya Bu Vika. Iya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Bu Vika. 2, 3. Assalamualaikum, Bu Riana. Waalaikumsalam. Ya ampun, makasih ya Bu Vika. Saya boleh ketemu sama Bu Vika. Iya, Ibu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, agak galau tapi baik Bu. Tadi itu sempat kaget loh, Bu. Terdengar suara kling dari WA. Ternyata Ibu yang menghubungi saya. Saya baca chatnya, Ini ya Bu ya. kenapa sih ini agak-agak ada emot-emot nangis gitu loh, Bu.
Emang kenapa Ibu? Apa ada yang perlu Malu saya, dibicarakan? Bu. Malu saya hubungin Bu Vika kalau butuh tok. Gak Ya apa-apa ya saya Bu Vika ya. tidak apa-apa, tadi itu ada emot nangis itu loh, jadi bikin saya penasaran kenapa sih Ibu ini? Anu Bu, salah pencet emot. Salah pencet emot, iya. Ada apa ada apa? Ada apa? Ini Bu, ini kan apa pelajaran baru sama kurikulum disuruh bikin apa namanya RPP baru. Terus ya nggak tahu nih Bu, ini apa trennya apa gimana? Eh, kan kemarin memang dihimbau gitu untuk memasukkan pembelajaran sosial emosional. Tapi ternyata setelah apa ini ya Bu ya bikin persiapan apa segala macam kemarin sudah apa seminggu ini pembelajaran aduh Bu kayaknya saya mau menyerah aja. Saya kebagian jam terakhir Bu Vika terus aduh ya gitu deh Bu. Oh gitu, jadi apa sih sebenarnya yang bikin ada keraguan dalam mempraktekkan pembelajaran sosial emosional menurut Ibu? Satu karena saya belum kemudian ini hal yang baru bagi saya juga masih belajar nyari-nyari contoh kemarin juga kayaknya hmm, gimana ya nggak terlalu banyak juga sih Bu contoh-contoh yang bisa saya ambil. Nggak tahu atau mungkin saya yang belum nemu kali ya Bu ya. Kemudian nih Bu yang paling krusial menurut saya yang paling berpengaruh itu karena saya ngajarnya ternyata jam terakhir dan pengalaman kemarin 2 kali ketemu anak-anak itu, udah lelah banget gitu Bu. Jangankan jangankan pembelajaran sosial emosional, pembelajaran maksudnya masih perkenalan aja udah yang mereka udah kayaknya lelah gitu dan saya juga ya gimana ya Bu ya gitu Bu Vika. Oh gitu. Jadi yang bikin Ibu ragu itu karena ini pembelajaran sosial emosional ini merupakan hal baru bagi Ibu. Dan Ibu sudah Iya Bu. browsing mencari contoh-contoh tapi ternyata tidak ketemu. Dan juga Ada sih Bu cuman dikit banget. oh cuma dikit, iya. Dan juga karena mungkin karena Ibu ada di jam terakhir jadi untuk menerapkannya itu Ibu merasa ragu. Mungkin ada cara Iya yang bisa Ibu lakukan ketika Ibu memperoleh di jam terakhir, apakah mungkin bisa dirubah jadwalnya itu masuk di jam yang pertama atau bagaimana Ibu? Apakah bisa? nggak bisa Bu tapi sebetulnya dari 4 hari ngajar itu memang kan ada yang jam pertama ada yang jam tengah terus yang 2 itu di jam terakhir gitu. Jadi, kayaknya yang 2 ini udah nggak bisa pindah lagi sih, Bu. Kira-kira kalau memang tidak bisa dirubah untuk pembelajaran di jam yang terakhir, kira-kira apa ya Bu yang bisa bikin Ibu bisa mempraktekkan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak? Nah itu dia, Bu, makanya saya sekarang, apa namanya, ngobrol sama Bu Vika, terus terang aja saya ngerasa buntu dan ngerasa nggak mampu gitu, Bu. Saya merasa nggak percaya diri untuk bisa mempraktekkan ini dan saya ragu sekali gitu. Makanya tadi, aduh sampai pingin untung nggak nangis beneran. Nah, apakah pernah Ibu mencobanya itu? Kan tadi cuma ragu, belum menerapkannya. Coba apakah Ibu pernah menerapkannya mungkin di 1 hari kemarin atau minggu-minggu kemarin? Pernah mencoba Hmm, menerapkannya? iya sih Bu, belum pernah saya. Coba diterapkan dulu mungkin Ibu bisa nanti kalau coba kan tadi belum diterapkan. Kalau itu kan Mhm. cuma keraguan Ibu, jadi belum tentu itu terjadi. Coba mungkin Ibu punya solusi lain kira-kira jikalau Ibu menerapkannya bagaimana? Mmm,
Itu tadi sih Bu, saya kemarin terus terang aja keburu-buru ya karena harus segera mengumpulkan perangkat pembelajaran. Jadi mungkin saya nyari, apa namanya, contoh, materi dan segala macam kan saya bikinnya. Tapi kalau lihat pengalaman teman-teman yang lain, kayak Bu Ika, kayak Bu Fitria, itu sepertinya kok mereka katanya gampang nemu banyak, sudah banyak contohnya apa segala macam. Apa mungkin itu ya Bu ya, jadi saya tak browsing lagi nyari contoh, jadi biar saya, apa namanya, nanti kalau mau coba lagi tuh lebih, apa ya, lebih pede karena saya lebih punya istilahnya apa nih, tas saya lebih penuh lah istilahnya begitu. Oh ya, jadi rencananya Ibu itu ingin bertanya lebih lanjut kepada rekan Ibu di sekolah tentang praktek pembelajaran sosial emosional yang Ibu anggap mereka itu sudah melaksanakannya, seperti itu, Bu? Iya Bu, jadi mungkin saya akan konfirmasi dulu ke mereka, karena ya kok mereka nyaman sekali, maksudnya tidak ada keluhan dan segala macam. Sementara teman-teman yang lain juga banyak juga sih Bu yang ngeluh, yang belum sempat mempraktekkan dan segala macam. Tapi sepertinya ada beberapa teman juga yang berhasil, jadi tidak semua tidak berhasil sih Bu. Jadi mungkin nanti saya akan nyoba itu sambil ya itu Bu, mungkin selancar di internet biar cari yang lebih banyak lagi. Iya, Ibu sudah merencanakan bagaimana ini komitmen Ibu untuk dapat melaksanakannya? Insya Allah nanti hari Sabtu Minggu kita libur itu saya tak mencoba untuk segera mencari referensi dan juga apa ini ya Bu ya kayak kayak ya itu tadilah mempersiapkan diri dengan baik atau mungkin saya juga latihan-latihan begitulah Bu. Oh iya, ketika Ibu ingin melaksanakan itu, apakah Ibu perlu bantuan dari rekan-rekan Ibu? Kira-kira siapa gitu yang bisa membantu Ibu untuk dapat Ah, terlaksana dapat pasti terlaksana? pasti pasti Bu Vika. Kira-kira siapa Ibu yang bisa Iya membantu Ibu? pasti Bu Vika karena iya, karena ya itu tadi Bu Vika, kalau dari sisi saya sendiri ketika melihat teman-teman praktek juga, saya maunya kita ada diskusi gitu ya Bu Vika ya. Nanti saya akan berusul kita apa namanya, semua guru gitu kalau bisa kumpul di rapat mingguan gitu kan, di apel mingguan, mungkin kita bisa ngobrolin itulah Bu Vika. Nanti kalau secara khusus saya ngincernya sama Bu Ika sama Bu Fitria itu sih. Karena Hmm, saya melihat beliau berdua yang paling ini, yang paling apa namanya, yang kayaknya sudah prakteknya sudah ini banget gitu Bu, sudah apa ya, sudah settle banget gitu kemarin saya ngelihat-ngelihat dan dengar ceritanya. oh, iya iya iya. Kalau begitu saya tunggu Ibu prakteknya dengan anak-anak di sekolah tentang tentang pembelajaran sosial emosionalnya dan bagaimana hasil dari Ibu ketika bertanya kepada teman-teman Ibu untuk pembelajaran sosial emosional itu. Ya Bu, nanti kita agendakan lagi supaya saya ya. Perkembangannya dengan Ibu. Ya, cukup sekian ya, Bu. Nanti kita sambung lagi di lain waktu dan saya tunggu kabarnya ya. Terima kasih, Bu Riana. Siap siap. Terima kasih Bu Vika, terima kasih waktunya ya Bu Vika, pencerahannya. Masya Allah, terima Ya, kasih. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Vika.
Bagaimana Bu Vika setelah melakukan praktek coaching dengan rekannya Bu Vika? Bagaimana perasaan Bu Vika? Perasaan saya sih Bu, senang bisa membantu beliaunya dalam mencari solusi langkah-langkah yang akan dilakukan beliau dalam menghadapi masalahnya, Ibu. Bu Vika, saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Iya, Ini Ibu. bagaimana ini menurut Bu Vika performa Bu Vika dalam kompetensi tersebut? Performa saya itu ya, saya kira saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memotivasi rekan saya untuk berpikir bagaimana mencari solusi, bagaimana mencari langkah-langkah yang terbaik untuk memecahkan masalahnya dan menemukan ide-ide baru untuk kedepannya, Ibu. Baik Bu Vika. Apa nih yang membuat Bu Vika merasa demikian? Tadi itu setelah melakukan coaching, rekan saya itu sudah bisa menemukan nih, Bu, dari solusi masalahnya. Tadi kan beliaunya ragu ketika mempraktekkan pembelajaran sosial emosional. Ternyata dari keraguannya dia itu, beliaunya itu bisa mencari referensi selain dari internet, dari rekan sejawatnya, beliau juga ada, Ibu. Dan beliau meskipun di jam terakhir, di jam lelahnya anak-anak, beliaunya bisa mengambil celah gitu loh, Bu, untuk pembelajaran sosial emosional dapat diterapkan pada anak-anak. Oh iya Bu Vika, setelah melakukan praktek coaching tadi, kira-kira Bu Vika sudah mampu menjadi pendengar yang aktif? Apakah Bu Vika juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik? Saya kira sudah, Ibu. Saya sudah menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dari awal sampai akhir ceritanya, dan saya sudah menanyakan kepada beliaunya tentang masalah-masalahnya dan solusinya yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah beliau. Baik Bu Vika, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya terhadap praktek coachingnya Bu Vika? Boleh, Ibu, karena itu sangat membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam coaching ke depannya. Baik Bu Vika, dari yang Bu Vika praktekkan tadi, saya melihat bahwa Bu Vika telah melakukan praktek dengan sangat baik. Jadi Bu Vika sudah mendengarkan dengan aktif, Bu Vika juga sudah sabar dalam mengajukan dalam menyimak dan memahami kuncinya Bu Vika. Bu Vika juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana ini pendapat Bu Vika tentang ini? Bagaimana perasaan Bu Vika setelah bisa melakukan menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pertanyaan yang berbobot? Kira-kira bagaimana ini perasaan Bu Vika? Perasaan saya sangat senang, Ibu, karena ternyata saya mampu sebagai coach untuk teman saya dan melaksanakan coaching, Ibu. Dan kedepannya saya bisa melaksanakan coaching itu tidak hanya kepada rekan sejawat saja, tetapi kepada murid. Itu juga perlu, Ibu. Namun demikian, Bu Vika, saya tadi sempat melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya ketika tadi Bu Vika sedang melakukan coaching, itu ada beberapa kali pertanyaan yang kesannya Bu Vika terburu-buru. Jadi sedikit mungkin bisa menunggu sedikit lebih lama lagi. Itu mungkin lebih baik Bu Vika ya. Jadi seharusnya Bu Vika lebih sabar menunggu reaksi dari rekan Bu Vika yang Bu Vika observasi, begitu Bu Vika. Terima kasih, Ibu. Itu adalah masukan dan saran yang baik untuk membangun kemampuan saya ke depannya, Ibu. Jadi, mungkin di lain waktu ketika saya menjadi coach, saya akan mengatur waktu
berusaha sabar untuk menunggu respon dari coach saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Vika sendiri, selain yang saya sampaikan tadi, apa nih yang ingin Bu Vika tingkatkan lagi? Yang dapat Bu Vika tingkatkan lagi? Yang ingin saya tingkatkan yaitu untuk mengembangkan ke depannya, yaitu menjadi pendengar yang baik, serta bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga teman saya itu bisa berpikir dengan kritis gitu Ibu, untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Iya Bu Vika, jadi selain Bu Vika sudah meningkatkan kemampuan menjadi pendengar yang aktif, baiklah Bu Vika, kegiatan yang sudah Bu Vika lakukan, praktek kucing yang sudah Bu Vika lakukan adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini dan mengisinya dalam form supervisi akademik. Mungkin nanti bisa Bu Vika jadikan acuan ketika akan melakukan praktek coaching lagi agar lebih bisa maksimal dan lebih baik lagi. Iya Ibu, terima kasih loh sebagai motivasi saya untuk kedepannya. Iya Bu, apakah Bu Vika sudah memahami mana-mana nih yang perlu dikembangkan dan mana-mana nih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Iya Ibu, dari catatan Ibu tadi saya sudah mengingatnya kalau saya itu butuh kesabaran untuk menunggu respon dari coach saya. Iya Bu, jadi dari praktek yang Bu Vika lakukan tadi bersama rekan Bu Vika, semoga kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Vika raih, ingin Bu Vika kembangkan, bisa tercapai sesuai dengan target yang Bu Vika harapkan. Iya Ibu, amin. Baiklah Bu Vika, sesi diskusi kita cukup untuk hari ini ya. Iya Ibu. Mungkin jika lain hari Bu Vika ingin melaksanakan coaching lagi, Bu Vika bisa menghubungi saya untuk bekerja sama lagi dalam kegiatan seperti ini. Ya Ibu, pasti Ibu, saya akan hubungi Ibu ketika saya melakukan coaching ke depannya sebagai pengamat saya. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu Vika. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Hilal, Bu Vika. Selamat malam, Bu Malam, Bu Lis. Lis. Semuanya sehat ya Pak Hilal, Bu Vika. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Bu. Nah, pada kesempatan hari ini seperti yang pernah kita obrolkan ketika kemarin bertemu ya Pak Hil ya, kita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, di sini seperti yang Pak Hilal ceritakan, Pak Hilal menginginkan dukungan ini dari saya terkait praktek coaching yang akan Pak Hilal lakukan bersama Bu Vika. Kira-kira apa ini yang bisa saya bantu ya Pak Hilal? Mungkin saya ingin mengembangkan jadi kompetensi terkait dengan pelaksanaan coaching ini nanti Ibu bisa memantau sehingga apa yang saya lakukan mungkin ada kekurangan Ibu bisa menyampaikan sehingga nanti bisa untuk memperbaiki pelaksanaan coaching berikutnya Ibu. Baik, Pak Hil, saya akan mendukung apa yang akan Pak Hil lakukan. Nah, kira-kira bagian mana ini yang ingin Pak Hilal fokuskan pada kegiatan observasi kali ini? Pada kegiatan kali ini yang ingin saya fokuskan yaitu saya mampu melaksanakan kegiatan
kucing sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga mampu mengembangkan kompetensi terkait dengan present, kemudian mendengarkan aktif dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Guci dapat menemukan ide-ide yang nantinya bisa untuk menyelesaikan masalah Guci. Begitu, Ibu. Oh, baik, Pak. Ini kompetensi yang ingin Pak Hilal tingkatkan sudah saya catat. Nah, menurut Pak Hilal, sejauh mana ini tingkat kemampuan Pak Hilal saat ini? Sejauh yang saya rasakan, Ibu, jadi kemampuan saya dalam kegiatan kucing kali ini yang menurut saya perlu saya tingkatkan ini adalah membuat pertanyaan yang berbobot sehingga kucing nanti bisa menyelesaikan masalahnya ketika saya bertanya dengan pertanyaan yang berbobot itu. Baik, Pak, saya paham. Nah, kira-kira harapan Pak Hilal dalam kegiatan observasi nanti apa, Pak? Bisa diceritakan? Baik, Ibu, mungkin sedikit saya bisa menceritakan bahwa dalam kegiatan kucing kali ini harapan saya adalah nanti seorang kucing ini bisa menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mana kucing bisa merencanakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Begitu, Ibu. Iya, Pak Hilal. Kegiatan observasi nanti akan saya catat pada penilaian sesuai rubrik ataukah kurang sesuai. Nah, dari situ saya berharap bahwa kegiatan observasi nanti bisa membantu apa yang Pak Hilal rencanakan. Nah, monggo langsung Pak Hilal. Baik, terima kasih Bu Lis. Eh, Baik, sudah Pak. siap Bu? Sudah siap Bu Tika? Insya Allah siap, Pak. Baik. Selamat malam Bu Vika. Bagaimana Selamat nih malam, Pak kabarnya? Hilal. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Vika. Alhamdulillah nih kita bisa bertemu secara tatap maya. Nah, sesuai dengan yang sudah kita agendakan dan kita mau ngobrol atau berbincang-bincang nih. Kemarin Pak, saya mendengar bahwa Bu Vika ini sempat bercerita, namun karena ada sesuatu hal sehingga cerita Bu Vika tidak sampai selesai. Nah, maka dari itu mungkin bisa kita obrolkan kembali Bu Vika ya, terkait dengan yang kemarin. I- Terima Iya, kasih Bu Pak. Vika. Gini loh. Iya, Pak. Gini loh, Pak. Kemarin kan obrolan kita sempat terputus. Jadi gini, Pak. Ketika saya masuk di sekolah baru saya, itu ada siswa, Pak. Satu siswa laki-laki, dia itu jahil sekali sama temannya, Pak. Suka main tangan sama temannya gitu, Pak. Sampai sampai bikin temannya itu menangis, Pak. Baik, jadi Bu Vika melihat ada salah satu siswa di sekolah Bu Vika yang notabene menurut Bu Vika ini anak yang sangat jahil Bu Vika. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Bu Vika terkait jahilnya ini jahil yang seperti apa ya? Nah, gini, Pak. Kadang itu anaknya itu suatu hari, Pak ya, anaknya itu ngambil sepatu temennya, terus disembunyikan. Habis itu temannya itu kan kehilangan sepatunya, cari-cari di mana tidak ketemu. Terus salah satu teman yang lain bilang kalau sepatunya disembunyikan sama anak yang jahil tadi, yang menurut saya jahil tadi. Disembunyikan sama dia, Bu. Kemudian
guru wali kelasnya menghampiri dia. Kamu ya dimarahin lah, dikasih dikasih arahan, kenapa kok sampai sampai mengambil sepatunya gitu. Mau disamperin, belum sampai nyamperin, dianya itu langsung pulang gitu aja, Pak. Kan kebetulan rumahnya itu dekat dengan sekolah. Jadi habis menyembunyikan, dianya langsung kabur gitu, Pak. Jadi begitu ya Bu Vika. Jadi menurut pengamatan Bu Vika, murid Bu Vika yang ada di sekolah ini jahil karena sering menyembunyikan sepatu. Kemudian karena mungkin diketahui oleh guru, sehingga anak ini sering pulang tiba-tiba karena mungkin rumahnya dekat. Nah, menurut Bu Vika, harapan Bu Vika kira-kira eh, menginginkan anak ini seperti apa, Bu? Karena tadi notabene adalah anak yang jahil. Harapan Bu Vika anak ini seperti apa? Harapan Bu Vika ke depannya. Harapannya sih, Pak, anaknya itu bisa berteman dengan baik, tidak nakal sama temannya gitu, tidak sampai menyembunyikan terus kabur gitu aja. Kan kalau dianya kabur, ninggalin sekolah kan dia jadinya yang rugi gitu, Pak. Mata pelajarannya tidak bisa tersampaikan, dia tidak bisa melanjutkan pembelajarannya di sekolah. Jadi pembelajarannya juga terganggu, Pak. Baik, jadi harapan Bu Vika anak ini bisa berubah ke depannya ya Ibu. Jadi bisa I- sesuai dengan peraturan, tidak jahil kepada teman, kemudian tidak pulang ke rumah tiba-tiba karena mungkin rumahnya dekat. Baik Bu Vika. Nah, Iya, menurut Vika, idealnya nih kalau eh, sekarang level anak tersebut kira-kira tingkat kenakalannya itu mungkin kalau dikategorikan 1 sampai 10 itu level berapa Bu Vika? sudah level 9 Pak, karena nggak cuma suka nyembunyiin sepatunya teman, bahkan mukul temannya sampai nangis terus ditinggal pulang gitu aja. Wah, sudah level 9 ya Bu. Berarti kurang Iya, 1 digit nah kan, lagi anak ini sudah. iya Pak, Wah, luar biasa sekali. Baik Bu Vika. iya, iya, iya. Jadi kalau menurut Bu Vika, ideal untuk perubahannya, kalau sekarang 9, kalau anak ini mungkin berubahnya 1 sampai 100 itu kira-kira idealnya berapa Bu Vika? Hmm, kalau saya sih cukup di 70 dulu Pak. Karena apa? Kan proses perubahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu, butuh pendekatan, butuh cara. Bagaimana dia bisa berubah. Tidak hanya berubah dalam 1 hari, tapi untuk kedepannya. Jadi mungkin untuk tingkatan perubahan di awal ini di skala 70 dulu, Pak. Baik. Jadi untuk skala perubahannya di level 70 ya Bu Vika. Karena memang Iya, menurut pengamatan Bu Vika anak ini berubah ini tentunya tidak mudah. Harus menggunakan cara-cara yang efektif sehingga anak ini bisa berubah. Walaupun mungkin tidak 100% tapi 70% itu sudah baik. Itu ya Bu Vika. Baik iya, Bu Pak. Vika, Iya, Pak. kira-kira Karena baik Bu Vika ya. iya, karena itu saya sudah coba lah, Pak. Pernah guru-guru yang lain itu mencari tahu kenapa anak itu sampai seperti itu, gitu loh, Pak. Coba mencari tahu dari teman-temannya. Oh, ternyata itu di rumah itu juga seperti itu, tidak bisa dikendalikan. Baik, jadi menurut pengamatan Bu Vika, selain ketika pembelajaran Bu Vika mengamati anak tersebut, kemudian ternyata Bu Vika juga komunikasi dengan guru dan memiliki pendapat yang sama. Itu ya Bu Vika. Iya, Nah, iya, Pak. Iya, nah, kira-kira Bu Vika, apa nih iya. yang akan Ibu lakukan sehingga siswa yang tadi
dilatar belakangi yang mungkin jahil itu bisa sesuai dengan harapan Bu Vika. Kira-kira apa yang ibu akan lakukan? Kayaknya langkah yang pertama itu Pak, saya mencoba pendekatan dengan anak tersebut. Kira-kira apa sih masalahnya anak itu kok sampai punya sikap seperti itu? Yang kedua, selain pendekatan dengan anaknya, mencoba menggali informasi baik dari teman teman dekatnya, maksudnya tetangganya, bahkan mungkin dengan orang tuanya, Pak. Dan kemudian saya akan menerapkan budaya positif di sekolah dan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu. Baik Bu Vika, jadi menurut Vika nanti karena ada anak yang seperti itu, Bu Vika memiliki ide atau langkah-langkah supaya anak ini bisa lebih baik. Yang pertama, pendekatan terhadap siswa terlebih dahulu, kemudian juga menggali informasi kepada teman-teman, orang tua, tetangga, dan lain sebagainya yang mungkin bisa menyampaikan informasi sehingga terkuak fakta begitu ya Bu Vika. Terus kemudian yang ketiga, Iya, Pak. menerapkan budaya positif serta eh, menerapkan KSE begitu ya Bu Vika. Iya, Pak. Baik. Terus kemudian dari langkah-langkah yang sudah Ibu Vika sebutkan tadi Bu Vika, kira-kira menurut Bu Vika nih yang paling mudah akan dilakukan, terus kemudian yang mungkin efektif dilakukan kira-kira yang mana Bu Vika? Hmm, Kalau saat ini sih saya mencoba untuk pendekatan dulu, Pak. Pendekatan dengan anaknya. Kemudian kalau itu kurang mempan atau masih belum bisa merubah anak tersebut, ya di langkah kedua saya terapkan, terus langkah ketiga dan yang keempat, Pak. Baik. Jadi yang akan Ibu lakukan yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada siswa. Karena ini mungkin langsung berhubungan dengan Bu Vika ya. Begitu Bu Vika. Iya, iya, Pak. Baik, Kan guanya juga ada di sekolah, ketemu sama saya, mungkin diajak ngobrol-ngobrol santai dulu, Pak. Jadi nggak langsung ke permasalahannya. baik. Jadi mungkin Bu Vika apa yang sudah Ya, Ibu rencanakan ini Bu Vika. Jadi nanti kira-kira ada tidak mungkin yang bisa untuk membantu Bu Vika dalam menyadarkan siswa tersebut. Mungkin Bu Vika ada yang bisa membantu? ya Pak, mungkin rekan saya, rekan guru di sekolah bisa bisa menyikapi hal yang sama dengan saya, melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Jadi anak itu tidak merasa takut atau diinterogasi saat melakukan kesalahan. Yang kedua, bantuan dari orang tuanya di rumah mungkin bisa mengamati tingkah lakunya anak-anak, tingkah lakunya anaknya selama di rumah, Pak. Oh, Jadi jadi ketika di sekolah sudah dikasih pembekalan yang baik untuk diteruskan di rumah gitu, Pak. baik. Jadi yang mungkin bisa membantu adalah rekan sejawat Bu Vika ya. Jadi teman-teman Iya, dari Bu Vika nanti harapannya juga bisa membantu sehingga harapan Bu Vika dalam membuat siswa ini lebih baik bisa terwujud. Begitu ya Bu Vika. iya, iya, Pak. Baik. Kemudian eh, kira-kira kapan nih Bu Vika akan mulai melaksanakan rencana Bu Vika? Segera, Bapak, karena kasihan juga sama anaknya. Kalau suka berbuat begitu terus pulang, dianya akan
tertinggal pelajaran. Jadi saya usahakan segera, Pak. Saya melakukan pendekatan dengan anaknya saat dia istirahat. Saya luangkan waktu untuk mendekati dia. Baik. Jadi Bu Vika akan melakukan sesegera mungkin. Mungkin komitmen segera mungkin ini kira-kira eh, lebih spesifiknya bisa dijelaskan Bu Vika? Kira-kira apakah Ya, besok, apakah minggu depan, atau bulan depan? Mungkin bisa dijelaskan Bu Vika. nah, kebetulan tadi kan di sekolah dia sudah bikin anak orang nangis. Ya, rencananya besok saya akan, ketika dia masuk, saya akan mencoba pendekatan dengan dia, tapi tidak langsung membahas tentang masalahnya. Nah, ngobrol-ngobrol santai, mengorek informasi, kenapa. Jadi seperti itu, Pak. Jadi besok saya usahakan ketika dia masuk ke sekolah, saya sudah melakukan pendekatan kepada anaknya. Baik, jadi mungkin bisa dilakukan besok ya Bu Vika. Baik Bu Vika, Iya, Pak. untuk datang dalam rangka melaksanakan besok, mungkin adakah pihak yang mungkin bisa mengingatkan Bu Vika? Barangkali Bu Vika ternyata besok lupa karena jadwal Bu Vika padat. Iya, Pak. Kan saya sudah membahas masalah itu dengan wali kelasnya, Pak. Jadi mungkin wali kelasnya yang bisa mengingatkan, Bu, itu loh, sudah masuk anak hari ini. Kan dia yang punya kelas, sedangkan saya guru mapel di sana. Jadi mungkin guru kelasnya itu bisa membantu mengingatkan saya itu, Pak. Baik, jadi Bu Vika juga selain memiliki komitmen untuk melaksanakan rencana Bu Vika besok, juga sudah berkoordinasi dengan wali kelas. Harapannya bisa mengingatkan Bu Vika terkait dengan agenda Bu Vika dalam rencana untuk memberikan pendekatan kepada siswa tersebut. Baik Bu Vika, jadi kira-kira nih Bu Vika, apa yang Bu Vika dapatkan Iya. dari sesi diskusi kali ini Bu Vika? Dari diskusi kali ini saya jadi punya ide langkah-langkah yang harus saya lakukan, Pak, untuk menghadapi anak tersebut. Selain pendekatan, menggali informasi tentang anaknya, melaksanakan budaya positif di sekolah, juga pembelajaran KSE, Pak. Baik, jadi ternyata Bu Vika sudah menemukan beberapa ide-ide atau solusi dari masalah Bu Vika. Semoga dari ide-ide itu bisa terlaksana sehingga harapan Bu Vika dalam memberikan penyadaran kepada siswa yang saya tadi bisa berubah lebih baik. Itu ya Bu Vika. Iya, Pak. Kalau begitu saya pengen lihat hasilnya Bu Vika. Jadi nanti setelah sesi jenengan sudah menerapkan rencana jenengan sudah terimplementasikan kepada siswa. Ini saya penasaran sekali Bu Vika. Karena saya ketika berdiskusi dengan Bu Vika banyak sekali kata kunci yang saya temukan termasuk tadi melakukan pendekatan, kemudian kolaborasi. Nah, ini mungkin bisa juga membangun diri saya nanti ketika menghadapi permasalahan yang sama, ini bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya yang mungkin tiba-tiba juga sama karena kita sesama guru alhamdulillah kita saling bisa berbagi sehingga saya juga mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Terima kasih Bu Vika, mungkin bisa kita sambung pertemuannya minggu depan, semoga bisa meluangkan waktu dan hasilnya juga berdampak. Mungkin kita bisa mengakhiri Bu Vika ya. Iya, Pak. Nanti saya akan WA hubungi Bapak jika proses saya, langkah-langkah sudah saya implementasikan kepada anak tersebut, nanti hasilnya akan saya konfirmasi ke Bapak lagi. Ya, jangan bosan-bosan ya, Pak, jadi coach saya. Nanti kalau memang 4 langkah itu belum berhasil, kita bisa obrolin lagi ya, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Vika dan sama-sama. Iya, Saya iya. akhiri, saya tutup dulu Bu Selesai. Vika ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Baiklah dan juga Bika, kegiatan coaching yang telah dilakukan. Eh, saya ingin bertanya nih, bagaimana ini Pak Hilal dalam menilai kompetensi yang sudah Pak Hilal lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Baik Bu Lis, saya boleh menyampaikan sedikit dari apa yang sudah saya lakukan tadi. Saya berefleksi atau memiliki penilaian terhadap diri saya sendiri, yaitu saya mampu untuk melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta tadi merupakan singkatan yang kepanjangannya adalah ada tujuan, kemudian ada identifikasi, terus kemudian ada rencana aksi, kemudian juga ada tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang tadi sudah menurut saya sudah saya cukup kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif dan juga present, kehadiran penuh. Namun di sini saya juga memiliki catatan dari membuat pertanyaan yang berbobot, karena saya menyadari bahwa sering mengulang kata yang sama, sehingga menurut saya itu masih belum efektif. Begitu, Bu Lis. Eh, Pak Hilal, saya tadi melihat bahwa Pak Hilal telah melakukan kompetensi yang direncanakan tadi dengan sangat baik. Seperti Pak Hilal melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Hilal juga sudah sangat baik menjadi pendengar yang aktif. Pak Hilal juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berbobot sehingga coach bisa menyampaikan permasalahannya dengan rileks dan nyaman. Kompetensi yang keempat pun Pak Hilal juga sudah melakukan dengan baik. Present atau kehadiran penuh sudah Pak Hilal lakukan dengan baik juga. Kira-kira apa ini yang ingin Pak Hilal tingkatkan lagi dari kompetensi kompetensi coaching ini? Baik, terima kasih Bu Lis. Mungkin kalau ingin meningkatkan untuk kompetensi yang membuat pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya ini kompetensi yang mungkin ketika melaksanakan coaching ini sangat membutuhkan eh, memunculkan ide yang kritis atau bisa membuat pertanyaan sehingga menggugah seorang uji bisa memunculkan ide-ide sehingga bisa memecahkan solusi yang sedang dihadapi. Ini yang mungkin menjadi tantangan yang sangat luar biasa, Bulis, menurut saya. Sehingga kedepannya saya harus sering berlatih atau sering membaca dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa lebih berbobot. Begitu, Bulis. Pak Hilal, padahal tadi itu saya sudah melihat kalau kemampuan Pak Hilal dalam menyampaikan pertanyaan sudah berbobot dan bisa membuat coach itu menyampaikan permasalahannya dengan nyaman. Tetapi Pak Hilal merasa kalau itu perlu ditingkatkan lagi. Oh iya, Pak Hilal. Kira-kira dari kegiatan diskusi kita ini langkah konkret apa ini yang ingin Pak Hilal ambil untuk meningkatkan perform di kegiatan selanjutnya? Baik, untuk meningkatkan kegiatan kucing berikutnya, mungkin hal yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini adalah saya harus membaca materi kembali, Budis, sehingga saya memahami
sebenarnya makna yang tersirat yang mungkin saya belum pahami dan yang mungkin saya perlu atau butuhkan saat ini. Kemudian yang kedua, saya harus sering-sering berlatih untuk melakukan coaching sehingga ketika nanti memang melaksanakan kegiatan coaching ini sudah terbiasa, baik itu kompetensi present, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar yang aktif, ini sudah benar-benar saya laksanakan secara maksimal. Jadi dalam waktu dekat saya akan belajar kembali dan sering berlatih, dan kemudian saya akan sering juga ada yang bisa mengamati atau mungkin kolaborasi dengan supervisor sehingga saya bisa tahu kelemahan saya di mana sehingga lebih meningkat lagi. Itu. Iya, Pak. Itu adalah langkah yang sangat baik dengan meningkatkan kemampuannya Pak Hilal di beberapa aspek tadi. Saya yakin kalau Pak Hilal akan menjadi seorang coach yang mahir atau handal. Nah, saya akan mencatat kegiatan observasi ini dalam form supervisi akademik Pak Hilal ya. Semoga dari kegiatan ini Pak Hilal bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah baik. Baik. Terima kasih, kasih Bu Lis. atas waktunya Pak Hilal. Sama-sama, Bu Lis. Semoga sukses ke depannya ya Pak Hilal ya. Amin. Terima kasih, Bu Lis. Ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.